Jadi belakangan ini aku nonton sebuah trailer anime yang menurutku beda dari biasanya. Ini adalah anime adaptasi dari sebuah grafik novel karya Junji Ito. Tentu saja kamu sudah menebak yang mana ya, yaitu Uzumaki. Yang bikin anime ini berbeda dari biasanya adalah ini adalah anime hitam putih. Jarang-jarang kita menemukan series hitam putih ya, apalagi sebuah series animasi anime seperti ini. Dan menurutku itu yang bikin anime ini bukan cuma menarik tapi juga lebih seram, karena dia punya detail yang cukup bagus sekali. Dan yang bikin komik-komik dari Junji Ito itu menyeramkan, yaitu detail yang begitu bagus dan juga menyeramkan, terutama pada bagian monster-monsternya. Dan menurutku dengan menggunakan hitam putih itu malah bikin anime ini jadi lebih mengerikan. Saya berani bilang begitu karena sebelumnya juga pernah ada series adaptasi dari bukunya Junji Ito. Namun sayangnya itu gagal buat bikin kita ketakutan. Menurutku yang bikin dia gagal adalah gaya animasinya yang menurutku kurang cocok dan kurang menyeramkan. Dan ternyata membuat animasinya menjadi hitam putih itu menambah keseraman. Walau ini adalah anime hitam putih, bukan berarti ini adalah anime yang mudah buat dianimasikan ya. Buktinya anime ini ditunda penayangannya. Mungkin itu karena animasi ini membutuhkan detail yang bagus sekali ya. Kalau kita perhatikan memang begitu, mirip seperti komiknya. Salah satu contohnya adalah bagian rambut dari karakter utama yang aku lupa namanya ini. Itu digambar dengan sangat detail sekali. Sebenarnya aku belum bisa bilang apakah animenya itu bagus atau tidak, karena animenya memang belum rilis dan aku belum menontonnya. Tapi mungkin kita setuju kalau anime ini punya tampilan yang sangat unik sekali dan juga bagus sekali. Dan saya menaruh ekspektasi yang tinggi untuk anime ini karena saya sudah membaca manganya ya. Dan menurutku ceritanya itu unik sekali dan juga menyeramkan, karena memang buku-bukunya Junji Ito itu memang menyeramkan sekali, karena bukan cuma gambarnya yang serem tapi juga ceritanya yang tidak biasa. Ngomong-ngomong, ternyata manga ini juga pernah diadaptasi menjadi film, tapi film live action. Tapi filmnya tidak hitam putih ya, dan ini adalah film yang cukup lawas. Aku pernah menonton filmnya tapi aku kurang suka dengan adaptasi filmnya ini ya, karena menurutku itu terlalu kaku ya, seperti film-film jadul, baik itu actingnya maupun editingnya. Aku nggak masalah dengan CGI-nya yang agak jelek sih, karena menurutku itu sudah cukup mengesankan, mengingat itu adalah film yang lawas. Tapi emang editingnya agak kaku ya guys, khas film-film zaman dulu, tapi agak serem. Walau begitu, aku sangat merekomendasikan kamu buat menonton adaptasi versi filmnya ini. Dan mungkin seandainya kamu mengubahnya menjadi hitam putih atau menontonnya dengan format hitam putih, itu bakal menambah keseramannya. Bisa jadi loh, aku belum mencoba. Karena mungkin efek-efek CGI atau practical effect yang digunakan di film ini bakal terlihat lebih menyeramkan seandainya diubah menjadi hitam putih. Kalau itu aku bisa jamin ya. Sedikit spoiler, film Uzumaki itu ternyata tidak merangkum seluruh cerita dari komiknya ya. Mungkin itu karena bagian endingnya atau bagian akhir-akhir dari komiknya ini sangat mind blowing dan susah buat diterjemahkan dalam bentuk film, apalagi film live action. Jadi aku berharap animenya nanti bakal bisa tidak menghilangkan ending dari manganya ya.
dan menurutku itu bakal mahal sekali karena endingnya versi komiknya itu sangat megah sekali. Aku nggak mau spoiler, tapi pokoknya aku sangat menunggu ya guys. Nah, akhir-akhir ini memang banyak sekali film atau series yang di-syuting atau ditampilkan dalam format hitam putih. Mungkin kamu pernah atau sering menonton film atau series dalam format hitam putih. Mungkin yang paling terkenal adalah filmnya Christopher Nolan yang judulnya adalah Oppenheimer. Yang spesial dari film ini adalah film ini disyuting menggunakan format hitam putih, jadi bukan film warna yang nantinya diubah menjadi hitam putih, tapi dari sananya sudah hitam putih. Dan cara Christopher Nolan memanfaatkan film hitam putih ini sangat baik sekali. Beliau sengaja menggunakan hitam putih sebagai alat buat bercerita. Kemudian kita juga menemukan film lain yang disyuting menggunakan warna hitam putih, yaitu Dune Part 2. Lebih spesial lagi, film ini disyuting menggunakan kamera inframerah ya kalau nggak salah, atau infrared kamera. Jadi tidak seperti kamera biasa, kamera ini menangkap spektrum yang tidak bisa dilihat mata manusia, yaitu inframerah. Dan hasilnya sangat bagus sekali. Dengar-dengar mereka perlu menggunakan makeup khusus biar gambarnya bagus sekali buat ditangkap kamera inframerah ini. Mungkin kostumnya juga dibuat khusus biar cocok dengan kamera inframerah ini. Dan itu bikin film ini menarik. Selain itu ada juga film lain yang disyuting dengan hitam putih. Selain itu kamu juga pasti pernah mendengar series yang sangat terkenal, judulnya adalah Better Call Saul. Nah, di sana juga terdapat adegan-adegan hitam putih yang banyak sekali, terutama di season 4 ini banyak sekali ya. Seingatku hampir semuanya hitam putih ya, kalau nggak salah ingat, karena aku memang sudah lama menontonnya. Dan menurutku itu bagus sekali. Perbedaan dari film hitam putih zaman dulu dan hitam putih zaman sekarang adalah zaman dulu orang-orang memilih film hitam putih karena itu lebih murah dibandingkan dengan film warna. Sedangkan sekarang film hitam putih itu dipilih sebagai pilihan kreatif ya guys. Jadi bukan karena hitam putih itu lebih murah. Malahan di film Oppenheimer-nya Christopher Nolan justru lebih mahal ya guys, karena dia disyuting menggunakan kamera IMAX dengan film yang besar sekali ya ukurannya, dan itu mahal sekali. Dengar-dengar kalau tidak salah film hitam putih buat IMAX itu awalnya tidak ada, jadi dia perlu minta kodak buat dibikinin film hitam putih khusus buat film itu. Padahal kalau mau mudah kan bisa syuting pakai film yang berwarna terus nanti diedit dijadikan hitam putih. Kan goblok sekali ya Christopher Nolan itu ya. Atau gimana sih? Bercanda ya guys, mana mungkin Christopher Nolan itu goblok. Tidak dong. Mungkin dengan menggunakan film hitam putih beneran hasilnya bakal berbeda kalau kita menggunakan film atau sensor digital warna kemudian diubah menjadi hitam putih. Mungkin hanya orang-orang yang matanya jeli yang bisa membedakan ya guys, dan mungkin orang-orang awam seperti kita tidak bisa membedakan apakah film yang kita tonton di bioskop itu beneran disyuting menggunakan film hitam putih ataukah disyuting menggunakan media digital atau film berwarna kemudian diubah menjadi hitam putih, diproses color correction, color gradingnya. Nah, mungkin kamu bisa menebak-nebak film ini disyuting menggunakan film hitam putih atau berwarna terus diedit. Nah, yang pertama adalah filmnya Lighthouse. Ini yang main Willem Dafoe dan juga aku lupa yang main Batman itu siapa namanya. Nah, ternyata ini disyuting menggunakan kamera analog atau kamera film, dan juga dia menggunakan film hitam putih beneran. Nah, kamu bisa menebak nggak
Dan menurutmu bagaimana? Apakah hasilnya sepadan ataukah biasa? Nah, bagaimana kalau film yang ini? Ini adalah film yang tayang di Netflix, judulnya adalah Mank. Ini adalah film biografi ya seharusnya, dan dia juga punya setting waktu zaman dahulu. Jadi dia sengaja ditampilkan dalam hitam putih biar menyerupai film-film zaman dulu. Karena temanya memang film zaman dulu. Dan mungkin kamu bisa menebak apakah film ini disyuting menggunakan film hitam putih ataukah disyuting menggunakan kamera digital berwarna kemudian diedit jadi hitam putih. Guys, gimana menurutmu? Apakah ini hitam putih beneran atau editan? Jawabannya adalah ini editan ya guys, karena film ini menggunakan kamera digital diedit jadi hitam putih. Kalau nggak salah, aku cek ya. Iya, ternyata benar guys, ini menggunakan kamera Red Ranger Helium monokrom. Oh, ternyata ada monokromnya. Mungkin ini adalah kamera digital yang tidak merekam warna ya. Ternyata aku nggak tahu apakah itu beneran, tapi sebenarnya memang ada kamera digital hitam putih. Aku pernah lihat di YouTube kamera Leica itu sebenarnya bukan kamera video tapi kamera foto. Kamera itu memotret foto hitam putih, dan memang kamera digital hitam putih itu punya kelebihan dibandingkan dengan kamera digital warna. Salah satunya adalah noise-nya ya guys. Katanya noise-nya itu lebih bersih kalau dibandingkan dengan kamera digital berwarna. Dan ternyata kamera biasa itu juga bisa di-convert menjadi kamera hitam putih dengan cara aku lupa ya. Pokoknya bagian depan sensornya itu ada semacam filter. Nah, filternya itu dihilangkan atau diapakan aku juga nggak paham, dan jadilah kameramu jadi hitam putih. Sebenarnya ada juga kamera yang di-convert menjadi kamera inframerah seperti yang digunakan di film Dune itu ya. Nah, walau ternyata mungkin film Mank itu disyuting menggunakan kamera digital, tapi yang juga merupakan kamera hitam putih mungkin ya. Tapi ternyata dia masih perlu diotak-atik lagi biar lebih mirip dengan tampilan film zaman dahulu. Mungkin ditambahkan green atau ditambahkan ini itu biar mirip film zaman dulu beneran. Dan mungkin kamu bakal tertipu juga ya. Mungkin kamu bakal mengira ini film zaman dulu, atau mungkin kamu cukup jeli buat mengetahui kalau ini film yang disyuting menggunakan kamera digital. Sebenarnya dengan menggunakan hitam putih itu akan lebih mempermudah kita dalam mengambil gambar dengan bagus, karena kita tidak bakal pusing memikirkan warnanya bakal bagus ataukah tidak. Contohnya adalah white balance. Kita tidak perlu memikirkan white balance-nya bagus ataukah tidak dengan hitam putih. Tapi kita masih perlu fokus dalam membuat komposisi yang bagus dan juga menarik. Dan juga lighting atau pencahayaannya kita juga masih perlu perhatikan. Enak turu langsung kaget guys. Langsung tangi aku koplok. Astagfirullahaladzim.